Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Biasin puji Inter di era Cifu, tim ini sudah sangat matang. Inter Milan kembali mendapat sorotan positif, setelah kemenangan meyakinkan di markas Lazio dalam laga pekan ke-36 Serie A. Meski sudah menyandang status juara Serie A, performa mereka tetap menunjukkan intensitas tinggi dan mental kompetitif yang kuat. Pengamat sepak bola Italia, Fabrizio Biasin, memberikan komentar khusus melalui akun X miliknya, menyoroti perkembangan signifikan tim di bawah arahan Christian Cifu. Dalam komentarnya, Biasin menilai bahwa Inter tidak menurunkan standar permainan meski gelar sudah aman. Sebaliknya, mereka tetap tampil disiplin dan fokus seperti laga penting. Inter mengubah laga seperti pertandingan persahabatan menjadi laga yang sangat serius. Tanda jelas dari tim yang sudah matang, fokus, dan selalu siap, tulis Biasin. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Inter memiliki mentalitas juara yang tidak mudah luntur. Cifu bangga dengan Inter Milan, tim fantastis, sekaligus jawab sindiran Mourinho. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu memberikan pujian besar kepada timnya usai kemenangan telak 3-0 atas Lazio di pekan ke-36 Serie A. Dalam konferensi pers setelah laga, Cifu menegaskan bahwa kekuatan utama Inter musim ini terletak pada soliditas tim, bukan hanya individu. Selain membahas performa tim, pelatih asal Rumania itu juga menanggapi komentar terbaru Jose Mourinho mengenai perbandingan Inter saat ini dengan skuad treble legendaris tahun 2010. Kemenangan meyakinkan di Stadio Olimpico, semakin memperlihatkan kualitas Inter sebagai juara Serie A musim ini. Cifu secara khusus memuji semangat kolektif para pemainnya. Ini adalah jasa semua pemain, bukan hanya Lautaro. Dia bermain dengan hati, profesionalisme, dan keseriusan, tetapi rekan-rekannya juga mengikuti mentalitas itu. Ini grup yang fantastis dan sedang menjalani sesuatu yang spesial, ujar Cifu. Saya senang untuk mereka, karena mereka pantas mendapatkannya. Ucapan tersebut memperlihatkan bagaimana Inter saat ini dibangun atas kerja sama tim yang sangat solid. Inter mulai evaluasi masa depan Thomas Palacios dan Christian Aslani. Inter Milan mulai mengevaluasi masa depan beberapa pemain pinjaman. Thomas Palacios dan Christian Aslani jadi dua nama yang paling menyita perhatian. Menurut laporan Internews 24, pihak klub sedang memantau perkembangan seluruh pemain yang dipinjamkan musim ini, sebelum mengambil keputusan final di bursa transfer musim panas mendatang. Nama Thomas Palacios menjadi kasus yang paling menarik. Bek asal Argentina tersebut justru tampil sangat impresif sejak dipinjamkan ke Estudiantes de La Plata. Media Italia bahkan menyebut situasinya mulai memunculkan risiko penyesalan bagi Inter. Sang pemain tampil reguler dengan catatan clean sheet yang konsisten, hingga berhasil mendapat panggilan timnas Argentina senior. Sementara itu, nasib Christian Aslani justru bergerak ke arah sebaliknya. Setelah gagal meyakinkan selama masa pinjaman awal di Torino, gelandang asal Albania tersebut kemudian dipindahkan ke Besiktas JK pada Januari lalu. Namun performanya di Turki masih jauh dari kata meyakinkan. Aslani hanya mencatat 1 assist dari 8 pertandingan, dan performanya dinilai belum cukup untuk membuat Besiktas serius mengaktifkan opsi pembelian permanen. Inter Milan mulai serius ingin datangkan Federico Valverde di musim panas. Inter Milan mulai memantau situasi Federico Valverde di Real Madrid. Media Italia menyebut gelandang asal Uruguay tersebut bisa jadi peluang besar. Menurut laporan dari Internews 24, muncul spekulasi Real Madrid siap melakukan revolusi skuad setelah musim yang dinilai tidak memuaskan. Situasi tersebut membuat beberapa nama besar mulai dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Yang membuat rumor ini langsung menarik perhatian adalah fakta bahwa Federico Valverde dianggap sebagai salah satu pemain paling penting dalam proyek Madrid.
Pemain asal Uruguay tersebut dikenal sebagai gelandang modern komplit dengan kemampuan bertahan, menyerang, hingga fleksibilitas bermain di beberapa posisi berbeda. Musim ini sendiri Valverde tetap tampil impresif bersama Los Blancos, ia bahkan jadi salah satu pemain paling konsisten Madrid di Liga Champions, termasuk ketika mencetak hat-trick melawan Manchester City di fase gugur. Bersaing dengan Manchester City, Inter Milan ikut pantau Matias Fernandes Pardo. Inter Milan incar tanda tangan Matias Fernandes Pardo dari LOSC Lille. Namun Nerazzurri harus bersaing dengan Manchester City yang dinilai jauh lebih diunggulkan. Inter Milan menambahkan satu lagi nama segar ke dalam daftar incaran di bursa transfer musim panas nanti. Dia adalah Matias Fernandes Pardo, gelandang serang asal Kolombia yang kini memperkuat LOSC Lille di Liga Prancis. Sang pemain dipandang sebagai profil yang sangat cocok dengan kebutuhan taktis tim Nerazzurri, mengingat di musim depan Christian Cifu berencana mengubah gaya bermain Inter, dan dibutuhkan pemain yang bisa memberikan kejutan taktis. Pemain 22 tahun tersebut sudah menjalani 40 penampilan musim ini dengan 10 gol dan 8 assist, sebuah statistik yang cukup luar biasa untuk pemain seusianya di liga kompetitif seperti Liga Prancis. Kemampuannya bermain sebagai second striker, gelandang serang, maupun winger kanan menjadikannya opsi yang sangat fleksibel, terutama setelah Christian Cifu meminta pihak manajemen mendatangkan pemain yang bisa jadi kejutan. Romano ungkap masa depan Mkhitaryan dan Pavard di Inter Milan. Henrikh Mkhitaryan dan Benjamin Pavard menjadi dua nama besar yang tengah berada dalam fase krusial masa depan mereka di Inter Milan. Pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano mengungkap perkembangan terbaru yang cukup mengejutkan terkait kedua pemain tersebut. Dalam kanal YouTube pribadinya, Romano membeberkan bahwa Inter tengah menghadapi dua situasi berbeda, satu soal keputusan pribadi pemain, dan satu lagi soal masa depan yang sudah hampir pasti berakhir. Masa depan Henrikh Mkhitaryan kini berada di titik penentuan. Menurut Romano, gelandang veteran asal Armenia itu hanya memiliki dua opsi. Bertahan satu musim lagi bersama Inter Milan atau memutuskan pensiun dari sepak bola profesional. Mkhitaryan dikabarkan sudah lama mempertimbangkan opsi pensiun. Meski secara fisik ia masih mampu bersaing di level tertinggi Serie A. Berbeda dengan Mkhitaryan, situasi Benjamin Pavard jauh lebih tegas. Meski sempat dipinjamkan ke Olympique de Marseille, klub Prancis itu saat ini tidak berniat mempermanenkan sang bek. Namun, kondisi bisa berubah karena adanya pergantian pelatih dan direktur olahraga di Marseille. Lautaro sebut musim belum berakhir, soroti Mkhitaryan dan Mosconi. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara setelah meraih kemenangan penting atas Lazio dengan skor 3-0 pada pekan ke-36 Serie A. Sang kapten, Lautaro Martinez, tampil sebagai bintang dengan kontribusi gol dan assist, sekaligus memberikan pesan tegas, musim ini belum berakhir. Usai pertandingan, Lautaro menegaskan bahwa meski Inter sudah mengamankan gelar juara, mereka tidak boleh kehilangan fokus di sisa musim. Menurutnya, profesionalisme tetap menjadi kunci hingga akhir kompetisi. Kami semua telah bersikap dengan benar, seperti yang dikatakan pelatih dan seperti yang kami pikirkan. Ini belum selesai, masih ada 3 pertandingan lagi. Kami harus menyelesaikan pekerjaan kami, ujar Lautaro. Ia juga menekankan pentingnya menjaga citra klub hingga akhir musim. Meskipun kami sudah meraih Scudetto, kami harus tetap tenang, berpikir profesional, dan memberikan citra terbaik kami untuk membawa Inter setinggi mungkin. Mosconi jadi nama terbaru dari 6 talenta U23, tampil di tim utama Inter asuhan Cifu. Inter Milan terus menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan pemain muda di era kepelatihan Christian Cifu di tim utama musim ini. Dalam kemenangan 3-0 atas Lazio di pekan ke-36 Serie A, satu lagi talenta di tim U23 mendapat kesempatan tampil bersama tim utama Inter, yakni Mattia Mosconi.
Striker berusia 19 tahun itu masuk pada 10 menit terakhir pertandingan untuk menggantikan Petar Sučić. Debut tersebut menjadi momen spesial, bukan hanya bagi Mosconi, tetapi juga bagi proyek pembinaan pemain muda Inter secara keseluruhan. Dengan tampilnya Mosconi, kini sudah ada 6 pemain dari tim U23 atau akademi yang mendapatkan kesempatan bermain di tim senior Inter musim ini. Hal ini menunjukkan bahwa Cifu tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga mulai membangun fondasi masa depan klub melalui pemain muda potensial. Sebagai mantan pelatih akademi Inter, Cifu memang dikenal dekat dengan pengembangan talenta muda. Kesempatan yang diberikan kepada para pemain akademi musim ini memperlihatkan adanya jalur yang jelas menuju tim utama. Di tengah padatnya jadwal dan tekanan kompetisi, keberanian memainkan pemain muda menjadi sinyal positif bagi masa depan klub. Performa meningkat, Inter urung pinjamkan Andy Diouf. Inter Milan mulai memikirkan masa depan Andy Diouf jelang musim baru. Gelandang muda asal Prancis itu sempat diragukan sejak awal kedatangannya di Giuseppe Meazza, tetapi perlahan berhasil membalikkan situasi berkat perkembangan signifikan di bawah arahan Christian Cifu. Kini muncul pertanyaan besar, apakah Diouf sebaiknya dipinjamkan demi mendapat menit bermain lebih banyak, atau justru dipertahankan sebagai bagian penting proyek baru Inter? Ketika pertama kali datang pada akhir bursa transfer, Diouf langsung mendapat label sebagai pemain yang belum layak untuk Inter. Adaptasi yang tidak mudah membuat banyak pihak meragukan kualitasnya. Namun situasi mulai berubah seiring meningkatnya kepercayaan dari pelatih dan perkembangan performanya di lapangan. Peran besar dalam perkembangan Diouf disebut datang dari Christian Cifu. Pelatih asal Rumania itu melihat bahwa posisi asli Diouf sebagai mezzala atau gelandang tengah tidak sepenuhnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Karena itu, Cifu mengambil keputusan penting dengan menggeser Diouf ke posisi sayap kanan.